Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah yang insyaallah kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa kita bersyukur, karena hanya orang yang mengetahui saja yang dapat bersyukur. Dia tahu bahwa dirinya sejak dari dalam perut ibunya sampai ia sudah terlahir sekarang ini, pada usianya sekarang, dia sangat banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bahkan nikmat itu tidak bisa dihitung oleh kita. Karena apa? Karena manusia punya sifat lupa. Bahkan senyum dari saudara kita itu adalah nikmat untuk kita, namun kita tidak pernah menghitung berapa orang yang tersenyum untuk kita sehari ini. Semoga kita senantiasa ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam insyaallah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua yang mau mengikuti apa yang beliau tunjukkan, beliau ajarkan. Tema kita pada kali ini adalah tipologi pemimpin. Ini sedang masa-masanya mendekati pemilihan pemimpin. InsyaAllah kita mendapatkan pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 macam tipe pemimpin. Kalau kita tanya di internet itu ada pemimpin yang tipenya otoriter. Ya, dia itu cari keputusan sendiri, tidak mau libatkan orang lain dalam pengambilan keputusannya. Yang kedua ada tipe pemimpin yang demokratis. Nah, ini yang suka mencari masukan dari timnya ataupun anggotanya. Yang ketiga ada pemimpin yang tipenya transaksional. Jadi tergantung wani piro gitu ya. Dia dilibatkan dapat fokus kepada imbalannya dapat berapa. Nah, ini pemimpin yang transaksional. Yang keempat, pemimpin yang transformasional ya. Pemimpin yang akan melakukan perubahan, pemimpin yang memotivasi, menginspirasi anggota maupun timnya untuk hasil yang terbaik. Yang kelima, ada macam pemimpin yang laissez-faire atau memberi kebebasan kepada para anggotanya atau timnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Ya, di dalam Islam kita mengenal pemimpin itu ada 3 macamnya. Yang pertama al-imam, ya, imam. Imam itu yang dia pimpin makmun. Ya. Imam itu punya syarat-syarat. Ya. Syarat-syarat imam itu Islam, balik, sudah akil, ya, sudah kemudian faham dan hafal Al-Quran, kemudian tidak berhadas besar maupun hadas kecil, artinya dalam keadaan wudhu, kemudian juga orangnya adil, bermoral, dan bisa dicontoh, bisa diteladani. Ya. Yang dia pimpin makmun pun punya syarat, masuk syaratnya Islam, balik, akil, ya, benar dalam ibadahnya, memahami fikih ibadah, juga tidak mendahului imam, ya, dalam keadaan berwudu, ya, tahu posisinya. Misalkan ini lantai 2, lantai 3, lantai 4, kita semua masih dalam satu saf. Kalau ada yang di ruang parkir sana, dekat satpam, dia berdiri sana tapi mengikuti imam, mungkin dari televisi, dari ini, nah itu tidak sah, dia keluar dari saf, ya. Jadi posisi juga penting tahu. Makanya tidak ada yang berpisah sendiri. Ya, dalam jamaah karena ada tiang dia menyendiri, lepas karena safnya lepas nanti itu. Ya, orang itu terluar dari jamaah. Nah, insyaallah kita semua akan mendapatkan imam yang baik. Para nabi itu semua imam. Ya, nabi-nabi ulul azmi itu semua pemimpin. Ulul azmi itu Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 5 nabi utama ini adalah mereka imam, dan seluruh nabi itu semuanya mereka juga adalah imam. Kemudian imam yang kedua
adalah ra'in. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya. Jadi sebenarnya kita ini semua adalah pemimpin. Mungkin pemimpin yang terbatas, apakah pemimpin rumah tangga, ataukah pemimpin RT, pemimpin kelompok, pemimpin pemuda, ataupun sebagai amir, ataupun khalifah atau raja atau kaisar, semua kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Siapapun yang memimpin itu, ra'in itu yang dia pimpin rakyat. Ya, dia punya rakyat, RT punya rakyatnya, RW punya rakyatnya. Semua yang kita pimpin itu nanti kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya, ditanya kita. Ya. Maka kalau tadi yang pertama imam itu, kita senantiasa berdoa untuk imam. Di dalam surah Al-Furqan diajarkan doa itu, wallazina yaquluna rabbana, dan mereka yang berdoa memohon kepada Tuhannya, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, berilah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami, wa zurriyatina, dan dari anak keturunan kami, qurrata ayun, indah dipandang mata, menyejukkan hati kami. Kemudian di akhir ayat itu waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, untuk orang-orang muttaqin, imama, pemimpin. Dan kita minta supaya anak keturunan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Namun untuk ini kita mesti periksa diri kita, apakah kita sudah sampai di makam takwa itu? Apakah tiap diri kita yang mengaku beriman, yang sudah melaksanakan seluruh perintah panggilan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, ada berapa itu? Labbaik Allah, saya taat dengan panggilanmu ya Allah. Ya ayyuhallazina amanu, panggilan untuk orang beriman, ada berapa di dalam Al-Quran? Catat semua, kemudian laksanakan. Sebana kita mampu melaksanakannya, maka kita berusaha untuk menjadi orang bertakwa, yang kita berdoa setiap saat untuk waj'alna lil muttaqina imama, memohon supaya anak-anak keturunan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, karena kita sadari mungkin kita belum bisa jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kita harap anak keturunan kita. Kenapa? Karena kita masih jadi pedagang, sibuk dengan usaha dagang, ada yang sibuk sekolah, sibuk-sibuk lainnya, sehingga belum bisa untuk menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Kita memohon kepada Allah supaya anak keturunan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita rubah dulu diri kita, kita perbaiki iman kita, kita tingkatkan sehingga terus menerus menjadi orang yang bertakwa, sehingga Allah menjadikan kita jalan untuk mendapatkan pemimpin orang yang bertakwa. Yang ketiga, setelah imam ra'in, ada al-amin. Muhammad SAW sebelum beliau menjadi nabi sudah digelari sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Siapa yang terpercaya pastilah dia akan menjadi pemimpin, karena sudah dipercaya oleh masyarakatnya. Al-amin ini yang dia pimpin masyarakat. Ketika Ka'bah itu sedang direnovasi, para pemimpin Quraisy bingung siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini ke Ka'bah. Karena kalau satu kabilah ini yang meletakkan, akan unggul dia. Maka tidak ada yang mau berebut kalau satu kabilah yang meletakkan. Akhirnya disepakatilah siapa yang datang dari pintu itu, dialah yang akan kita tunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Maka ditentukan oleh Allah bahwa Muhammad yang datang dari pintu itu. Kemudian Muhammadlah yang punya ide membuka sorban. Kemudian Hajar Aswad itu dipegang seluruh tepi kain oleh para pemimpin Quraisy. Muhammad pada waktu belum jadi nabi, beliau angkat Hajar Aswad, ditaruh di kain itu. Para pemimpin Quraisy mengangkat kain itu. Kemudian Muhammad pula yang meletakkan Hajar Aswad itu ke Ka'bah, sehingga semua suku-suku kabilah di Quraisy waktu itu mereka merasa damai. Itulah kepemimpinan orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah hoaks. Apa yang dia lakukan mengakibatkan kedamaian di dalam masyarakatnya. Nah, tiga tipe ini, manakah di antara kita? Apakah boleh kita mengajukan diri untuk menjadi pemimpin? Boleh. Ya. Nabi Yusuf berkata di dalam surat Yusuf ayat 55, "Inni hafizun alim." Ya. Jadikanlah aku bendahara. Aku ini orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.
Jadi dia promosikan dirinya untuk menjadi pemimpin. Maka yang punya potensi hendaklah berani untuk mengajukan diri untuk menjadi pemimpin. Jemaah yang insya Allah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada 5 macam pemimpin yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dipilih. Ini dakwah literasi, bukan saya mau menyatakan lain-lain. Ini Al-Quran, ini dakwah literasi. Ada 5 jenis pemimpin yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Di dalam surat Al-Maidah ayat 51, ayat yang pernah populer pada beberapa tahun yang lalu, yang pernah viral, itu dikatakan ciri khas ayat ini semuanya menyatakan ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu. Nah, ini ciri khas ayatnya ya. Di depannya ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhizu, jangan kamu ikuti, jangan kamu jadikan pemimpin al-yahuda wan nasara auliya. Yahudi dan Nasrani jangan jadi pemimpin umat Islam. Kita lihat bagaimana Palestina hancur lebur karena yang memimpin siapa? Yang kedua, Allah katakan jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin. Di dalam surah An-Nur ayat 144, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Hendaklah kita memilih pemimpin itu adalah orang-orang mukmin yang jelas. Siapa yang jadi calon itu, pernah nggak kita lihat orang mukmin itu pasti melaksanakan perintah Allah? Benar nggak dia sholatnya? Kita periksa, jangan kita salah pilih. Yang terpilih orang kafir yang pura-pura Islam. Kemudian yang ketiga adalah di dalam surah At-Taubah ayat 23, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan pemimpin meskipun dia itu adalah bapak-bapak kamu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kamu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Dia muslim, dia saudara kita, tapi dia lebih suka hal kekafiran daripada keimanan. Jangan pilih jadi pemimpin. Ini mencakup pemimpin tingkat RT sampai ke tingkat kaisar, sampai yang tertinggi. Kemudian yang keempat, jangan pilih pemimpin ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul ladzina takhazu dinakum huzwa. Jangan kamu jadikan pemimpin orang-orang yang mempermain-mainkan agama, yang menjadi agama jadi bahan olo-oloan. Ada yang pernah mengatakan bahwa umat Islam itu memanggil Tuhannya teriak-teriak. Kenapa? Azan itu bukan memanggil Tuhan, azan itu memanggil manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka salah persepsinya. Makanya salah pula yang dia sampaikan. Nah, kita jangan jadikan orang-orang yang mempermain-mainkan agama menjadi pemimpin. Yang kelima, di dalam surah Al-Mumtahanah ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum. Jangan kamu jadikan pemimpin orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi kamu, memusuhi umat Islam. Jangan jadikan pemimpin untuk umat Islam. InsyaAllah ini ada manfaatnya untuk ke depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang insyaallah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita perhatikan diri kita. Kita hitung-hitung. Mungkin selama ini kita banyak salah pilih.
baik memilih menantu, memilih sekolah, memilih jurusan dan lain-lainnya. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita periksa diri kita, apakah iman kita setiap hari bertambah. Jika ada berkurangnya, maka hendaklah senantiasa kita tambahkan. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak beribadah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina fi Rohingya, Allahumma ansur muslimina fi Suriah, Allahumma ansur muslimina fi Sudan, Allahumma ansur muslimina fi Xinjiang, Allahumma ansur muslimina fi Wuhan, Allahumma ansur muslimina fi India, Allahumma ansur muslimina wal mu'minina fi Indonesia, Allahumma ansur muslimina wal mu'minina fi Jakarta, Allahumma ansur muslimina wal mu'minina fi kulli makan. Allahumma Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qim shalah.